Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk narasumber kita, Pak Bahrul Ulum. Terima kasih Pak Bahrul karena sudah mengeksplor semua strategi yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Brebes untuk penanganan ATS, anak tidak sekolah maupun dewasa tidak sekolah. Ya, bisa membawa mereka-mereka itu untuk kembali ke sekolah masing-masing, untuk kembali bersekolah dan untuk menyongsong masa depan mereka itu. Baik, Bapak Ibu semua, akan kita lanjutkan dengan paparan yang ketiga, yaitu kebijakan penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Rembang yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bapeda Kabupaten Rembang. Monggo Bu Yuni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Asisten 1, Pak Pri dari Konsultan Pendidikan, Pak Bahrul Ulum yang luar biasa semangatnya yang perlu kita tiru semua, dan Bapak Ibu peserta rapat koordinasi kebijakan penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Rembang yang berbahagia. Lanjut saja, sebetulnya dari dua narasumber ini sudah ada gambaran yang jelas untuk bisa kita lakukan semua, apa yang akan dilakukan Kabupaten Rembang ke depannya. Tadi yang terakhir saya ingat Pak Bahrul Ulum menyampaikan bahwa kondisi Brebes dan kondisi Rembang ini hampir sama. Berlomba-lomba di dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga permasalahan kemiskinan pastilah sama antara Brebes dan Kabupaten Rembang. Baik, kita lanjutkan. Saya akan hanya garis besar saja bahwa di tahun 2020 ini Rembang ada melakukan pilkada. Besok pagi kita pilkada. Nah, di saat kita mengadakan pilkada itu, maka kita harus mempersiapkan dengan RPJMD teknokratik. Nah, tadi disampaikan bahwa tidak ada kata terlambat dalam penyelesaian permasalahan program penanganan anak tidak sekolah tadi, karena memang saatnya kita menyusun perencanaan 5 tahun ke depan. Mungkin itu sebagai ilustrasinya. Nah, Bapak Ibu semua, lanjut aja Mas. Lanjut. Itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan itu amanah. Jadi semua tadi yang disampaikan oleh Brebes, memang semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, apabila ada permasalahan di sana dan kita tidak peduli dengan warga yang tidak bersekolah, berarti kita tidak melaksanakan amanat Undang-Undang 45 pasal 33. Nah, itu sebagai dasar kita. Lanjut. Sebetulnya di dalam perwujudan program unggulan Bapak Bupati kemarin, itu memang ada satu program dari 7 program Bupati, Bapak Wakil Bupati tahun 2021, yaitu mumpuni rakyat, di mana di dalamnya adalah layanan pendidikan yang berkualitas. Sebetulnya sudah dimasukkan di dalam sana. Nah, di dalam RPJPD 2005 sampai 2025 ini pemantapan. Karena ini tahapan pemantapan, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di sana harusnya sudah mulai tertata untuk dilaksanakan penanganannya. Untuk itu, maka kita harus persiapan bagaimana menangani anak-anak tidak sekolah ini untuk bisa menaikkan indikator-indikator apa yang ada di kabupaten. Lanjut, Mas. Lanjut saja, Mas. Lanjut aja. Lanjut terus.
Nah, data IPM kalau hubungannya dengan anak tidak sekolah, maka arahnya nanti adalah untuk kualitas sumber daya manusia. Lanjut, Mas. Sumber daya manusia ini, maka arahnya adalah data IPM, Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Rembang, yang mana Rembang ini juga masih di bawah provinsi. Jadi provinsi ini 71,73, Rembang 70,15. Nah, ini perjuangan yang harus kita lakukan untuk menaikkan IPM ini, salah satunya adalah dengan pendidikan anak sekolah. Walaupun ada kesehatan dan nanti pendapatan keluarga. Nah, pada saat ini indikator IPM ini untuk rata-rata lama sekolah ini hanya 7,15. Sehingga rata-rata penduduk Rembang bersekolah ini SMP. Untuk mencapai sekolah ini masih perlu tenaga yang cukup memakan energi yang banyak, sehingga saat inilah kita mengadakan koordinasi untuk mencari bagaimana langkah-langkah. Semua bisa dilihat capaian indikator kinerja tahun 2019 ini yang belum tercapai adalah APS, angka partisipasi sekolah umur 7-12. Ini belum tercapai. APS umur 13-15 ini juga belum tercapai. Kemudian rata-rata lama sekolah ini 6,95. Harapan lama sekolah ini juga 12,05. Kemudian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ini sudah tercapai. Yang masih rendah ini angka partisipasi murni. Sama angka partisipasi murni paket A, sama angka partisipasi murni paket B. Ini hasil evaluasi dari Bapeda tahun 2019. Nah, permasalahan sektor pendidikan tadi sudah disampaikan baik dari Pak Pri maupun dari Pak Barul Ulum. Kira-kira hampir sama, tidak akan saya sampaikan. Lanjut saja. Supaya ini diskusinya bisa lama. Kemudian faktor penyebabnya ini internal ini kurang. Kemudian malas untuk pergi ke sekolah karena minder, dapat bersosialisasi di sekolah, dan sering dicemooh karena tidak mampu membayar biaya sekolah. Anak yang berhadapan dengan hukum, tidak punya keluarga atau terlantar, penyandang disabilitas. Ini faktor internal. Kemudian yang faktor eksternal, ini kondisi ekonomi orang tua. Kemudian kurang perhatiannya orang tua. Kemudian lokasi fasilitas yang mungkin jauh, sulit dijangkau, atau tenaga guru yang kurang. Ini faktor internal dan eksternal yang memang harus kita lalui bersama. Sehingga pada tahun 2020 di perubahan ini, kami kemarin berusaha untuk Dinas Pendidikan ini melakukan pendataan. Memang yang harus kita dapatkan untuk penyelesaian masalah anak tidak sekolah ini adalah data yang by name, by address. Nah, ini sudah kita lakukan. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Barulum bahwa Dinas Pendidikan tidak ada anggaran, mari nanti kita pikir bersama bagaimana penanganan ke depannya. Paling tidak ini menjadi data kita masukkan di dalam RPJMD di tahun 2021-2025. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan bersama. Nah, Ibu, selain di Dinas Pendidikan ada pendataan, di Dinpermasdes juga ada pembentukan sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat. Nah, ini nanti yang harus kita padukan sesuai langkah-langkah yang apa
disampaikan oleh Pak Bahrul Ulum. Nah, rencana tindak penanganan ini nanti sudah kita buat gambarannya 1 sampai 5, yaitu nanti kita integrasikan di dalam RPJMD. Nah, di RPJMD kita tindak lanjuti renstra masing-masing OPD, karena tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan sendiri. Ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Kemudian ada Kemenak. Ya. Ini yang harus berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan anak tidak sekolah. Kemudian setelah dimasuk dalam RPJMD, kita harus masuk di dalam penyusunan rencana aksi, masuk di dalam perincian masing-masing. Selain regulasi yang telah disampaikan oleh Pak Bahrul Ulum tadi yang harus kita tiru nanti. Nah, kemudian baru implementasi masing-masing terlibat melaksanakan kegiatan sesuai dan peran fungsinya. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi, pendampingan, sehingga kegiatan ini tadi yang 4 syarat dari Pak Bahrul Ulum bisa terlaksana dengan baik dari kita semuanya. Saya sangat berharap karena OPD, Dinpermasdes punya tangan panjang sampai desa, kemudian Dinsos PPKB punya tangan panjang sampai desa, di pendidikan yang sampai di kecamatan, itu kalau bersinergi, mempunyai komitmen yang bagus, maka akan bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat ini secara bersama-sama. Selain itu, komunitas yang tadi disampaikan, ada forum peduli nanti anak sekolah, anak bisa kembali bersekolah, itu memang perlu habis ini kita ada seperti pembentukan lah atau bagaimana penjaringan yang mempunyai kepedulian sehingga kita bisa menemukan seperti Pak Bahrul Ulum yang ada di Rembang ini. Tadi sampaikan pasti ada, insya Allah ada. Nah, tantangan paling berat ini mengubah pola pikir masyarakat. Ya, karena banyak kendala ekonomi yang membuat anak-anak ini tidak mau sekolah. Saya pernah mendampingi anak-anak yang di daerah pesisir, itu kalau sudah ikut melaut, sekolah SD sudah ikut melaut, bisa menerima uang seperti gajinya dia sudah agak malas untuk bersekolah lagi lah. Ini merupakan permasalahan yang cukup berat mengubah pola pikir masyarakat bagaimana pendidikan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak-anak kita. Untuk itu saya tidak akan menyampaikan panjang lebar, tapi setelah ini mari kita lakukan gerakan ayo sekolah 12 tahun, gaspol, yang tadi sudah disampaikan ini merupakan sistem, kita bangun sistemnya bagaimana, kemudian cari masyarakat atau komunitas-komunitas yang peduli pada anak-anak untuk bisa mau bersama, pakai forum anak, pakai KPAD, pakai semua yang memang mau terlibat di sini, mari kita gerakkan secara bersama-sama menjadi tabungan akhirat kita supaya nanti terkumpul menjadi ibadah kita nanti di akhir-akhirnya nanti. Nanti kita berusaha berkolaborasi juga dengan dunia usaha, perbankan maupun LSM yang lain. Nah, Bapak Ibu semua, ini sudah ada timeline dari RPJMD nantinya. Tahun 2021 ini masih masa pemulihan, kemudian 2022 masa normalisasi, 23 adalah masa pertumbuhan, 4 masa pemantapan, 25 masa berlanjutan. Mari kita bersama-sama untuk berkomitmen untuk mengurangi atau menangani anak tidak sekolah di Kabupaten Rembang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas atensi Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut di dalam forum-forum kecil untuk membentuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh semuanya. Terima kasih.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Lebih baik banyak waktu untuk berdiskusi dengan Pak Bahrul Ulum maupun Pak Pri untuk mengelola bagaimana langkah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bu Dwi Wahyuni. Baik Bapak Ibu semua, 3 materi sudah disampaikan oleh Pak Pri, Pak Priyono, kemudian Pak Bahrul Ulum, dan terakhir oleh Ibu Dwi Wahyuni Haryati. Mungkin Bapak Ibu sudah mencatat, karena tadi setelah dipaparkan pemaparan dari Pak Pri, Pak Bahrul Ulum, banyak yang ingin panjenengan sampaikan, dan kami tidak ingin mengulas satu persatu karena nanti kita bisa fokus untuk diskusi bersama. Bapak Ibu, kita menginjak di forum tanya jawab. Nanti kita buat 3 termin. Termin pertama nanti kita beri kesempatan 3 penanya, dan dilanjut termin kedua 3 penanya. Untuk peserta yang akan menyampaikan, bisa menekan tombol raise hand yang ada menu partisipan, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh panitia untuk melakukan unmute, dan kemudian melalui chat yang ditampung oleh panitia. Baik Bapak Ibu semua, kita buka forum tanya jawab di termin pertama. Kami buka untuk 3 penanya. Silakan untuk tunjuk jari, monggo. Saya dari Jabar Alif. Jabar Alif 1. Dari Kecamatan Sumber, Ibu. Ya, Pak Jabar Alif dari KUA Kecamatan Sumber. Kemudian kita beri kesempatan penanya berikutnya. Ada? Tidak ada? Belum ada? Mungkin masih mengonsep pertanyaan. Pertanyaan kedua dari Bapak Asyari, betul? Betul, Bu. Bapak Asyari. Juga dari KUA Sumber, Bu. KUA Sumber juga. Ketiga, kami beri kesempatan untuk penanya ketiga. Monggo, kami persilahkan. Sementara belum ada, ya. Monggo, kami persilahkan Pak Jabar Alif. Terima kasih yang telah diberikan pada kami. Apa yang telah dipaparkan dari pemapar tadi tentang masalah anak tidak sekolah atau ATS. Jadi kami KUA itu memang mengamati banyak mungkin terjadi, salah satunya karena pernikahan. Dan yang terjadi di lapangan adalah banyak sekolah-sekolah memberikan ultimatum atau justifikasi pilihan, yaitu untuk memilih antara sekolah atau nikah. Maka banyak terjadi anak tidak sekolah karena satu pernikahan. Apakah memang ada aturan dari sistem pendidikan nasional itu kalau anak yang menikah tidak boleh sekolah seperti biasanya? Dari sistem pemerintah itu punya program bagaimana anak bisa meningkatkan sumber daya manusia dalam hal pendidikan. Dari sinilah kami mohon kepada lembaga terkait agar memberikan peluang anak-anak tersebut bisa melangsungkan pendidikannya dengan menginstruksikan lembaga pendidikan atau sekolah, yaitu agar tidak menolak terhadap anak yang sudah
menikah untuk mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Juga kami mohon untuk bisa memberikan motivasi atau dorongan terhadap anak yang menikah itu agar tetap bagaimana bisa sekolah lagi. Yang selanjutnya bahwa apa yang terjadi pada masa-masa sekarang, yaitu tentang adanya wabah COVID-19 ini kelihatannya ada satu pembiaran sehingga terjadi tingkat sumber daya manusia pendidikan itu justru malah menurun. Dari sinilah kami mohon kepada pemerintah agar memberikan satu pembelajaran kembali seperti bagaimana biasa. Saya kira itu Bu yang bisa saya sampaikan, mohon untuk nanti ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute. Oke, terima kasih Bapak Jabar Alif atas pertanyaannya. Dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya oleh Pak Asyari, monggo. Masih mute Pak Asyari. Pak Asyari, monggo. Silahkan pertanyaannya. Pak Supriyono ya, Pak Supriyono Subakir. Ya. Bisa dilanjut. Monggo, Pak, silahkan. Setelah saya mengikuti dari awal hingga akhir, disampaikan anak tidak sekolah, di antaranya adalah faktor eksternal, kondisi ekonomi dan kondisi geografis. Bisa dilanjut, Bu? Monggo, Pak. Monggo. Ya. Nah, tadi disampaikan bahwa keadaan ekonomi dan keadaan geografis itu menjadi kendala sehingga anak tidak bisa sekolah. Nah, ternyata menurut saya pribadi, Bu, ada kendala yang perlu dapat perhatian kita bersama, yaitu pola pikir orang tua itu sendiri, Bu. Menurut saya, faktor ekonomi atau faktor biaya untuk membiayai anak sekolah itu saya kira masih ada solusinya. Yang menjadi kendala adalah pola pikir orang tua. Karena apa? Pikiran orang tua sangat simpel, Bu. Sangat sederhana, tidak meneruskan ke jenjang selanjutnya, no problem, tidak ada masalah. Pertanyaan saya, bagaimana solusi untuk mengubah pola pikir orang tersebut, orang tua tersebut, Bu? Ini perlu kita carikan solusi yang tepat, kemudian pihak mana yang siap untuk mengubah pola pikir orang tua tersebut itu. Sehingga bukan hanya kendala faktor ekonomi saja, pasti kuncinya orang tua itu SDM-nya, pola pikirnya sudah berubah. Sehingga anak bisa mengenyam pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Saya kira itu, Bu, minta jawaban yang jelas sehingga nanti sedikit banyak kami tahu, syukur bisa bantu penyelesaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jabar Alif dan Pak Asyari atas pertanyaannya. Mohon Bapak Ibu narasumber, ini ada 4 pertanyaan.
diberikan ultimatum lanjut apa putus tidak sekolah, adanya aturan-aturan itu. Sehingga beliau Pak Jabar menanyakan apakah ada aturan secara khusus yang mengatur bahwa anak yang sudah menikah itu dilarang untuk melanjutkan sekolah. Kemudian untuk permohonan lembaga-lembaga terkait untuk bisa memberikan peluang bagi anak yang sudah terlanjur menikah untuk karena adanya siswa yang melakukan sekolah di rumah sehingga terkadang pembelajarannya pola pikirnya ataupun ilmu yang diembannya itu kurang maksimal sehingga SDM-nya akan mengalami penurunan, sehingga berharap untuk dilakukan sekolah dengan tatap muka dibuka kembali. Kemudian yang keempat, faktor penyebab ATS. Ini pertanyaan untuk Bapak Pri, tapi nanti mohon untuk pertanyaan dari Pak Jabar. Yang pertanyaan pertama maupun kedua mohon untuk juga dijelaskan, diberi arahan. Kemudian pertanyaan yang keempat dari Pak Asyari, faktor penyebab anak tidak sekolah itu sebenarnya intinya bukan hanya dari faktor ekonomi maupun geografis saja, namun bahkan Pak Asyari menganggap bahwa faktor penyebabnya adalah pola pikir orang tua. Bagaimana untuk mengubah pola pikir orang tua tersebut sehingga anak tersebut tidak perlu sekolah lagi atau bagaimana strateginya. Monggo untuk jawaban pertanyaan monggo untuk narasumber. Yang pertama Pak Pri, mohon kami beri kesempatan untuk menjawab. Nanti dilanjutkan sedikit gambaran yang ada di Kabupaten Brebes, mohon Pak Barul Ulum, dan terakhir kebijakan di Kabupaten Bang, terutama adanya permohonan lembaga terkait yang memberikan peluang bagi anak yang sudah menikah untuk kembali ke sekolah dan dibukanya kembali sekolah tatap muka di Kabupaten Rembang ini. Monggo dari Pak Pri, silahkan, nanti dilanjut Pak Barul Ulum dan mohon Bu Diwahyuni. Monggo kami persilahkan Pak. Matur nuwun Bu Ciput.